Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali dalam siaran serial kajian Risalatul Huquq. Saya ucapkan salam sejahtera bagi para hadirin sekalian, para asatidz, para guru-guru kami sekalian yang sedang menyaksikan kajian ini. Mohon bimbingannya selalu, mohon titip nama dalam doa. Terima kasih banyak. Kita sampai pada pembahasan tentang Risalatul Huquq di bagian Hakul hak seorang ibu. Saya akan langsung mulai ke dalam pembacaan dan sedikit penterjemahan secara bebas. Mohon dibimbing dan mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangan. Fahaqqu ummika an ta'lama annaha hamalatka haitsu la yahmilu ahadun ahada. Maka hak ibumu adalah engkau menyadari bahwa ia mengandungmu pada keadaan yang tak seorang pun bisa mengandung orang lain. Kita melihat di sini ada kata hak. Mungkin di pembahasan-pembahasan sebelumnya juga telah dibahas tentang apa akar kata dan filosofi dari kata hak. Bahwa hak memberi makna tetap, kokoh, benar, wajib. Jadi hakul bukan hanya sekedar hak sosial, tapi kewajiban yang benar dan mengikat secara kokoh, secara tetap. Kemudian anta-alama, Imam Ali Zainal Abidin memulai bukan dengan berbuat, tapi dengan mengetahui atau menyadari. Ini isyarat bahwa bakti yang sejati itu lahir dari ma'rifah atau kesadaran, bukan sekedar impuls atau emosi sesaat. Jadi untuk mengetahui, untuk menjadi faham bahwa sesuatu itu wajib, itu adalah sebuah langkah pertama mengetahui. Kemudian kata lainnya adalah hamalatska, memikul atau mengandung. Di sini kata hamala itu bukan hanya secara fisik, tapi juga mengandung beban. Imam Ali Zainal Abidin dalam kalimat pertama ini membangun fondasi bahwa bakti itu dimulai dengan mengakui asal-usul kita. Karena bila seseorang lupa siapa yang memikulnya, ia akan mudah lebih banyak menuntut, mudah protes, dan sulit bersyukur. Kemudian kita juga melihat dalam ayat Al-Quran, kata-kata yang sama juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 14. Yang depannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalainal insana biwalidaini ihsana. Kemudian ada potongan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Kemudian ada kalimat ibunya, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Terus kemudian kita juga melihat dalam ayat lain, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan menyapihnya 30 bulan. Kemudian kita juga melihat ungkapan yang berkaitan dalam Sahifah Sajadiyah dalam doa 24, doa untuk kedua orang tua. Memohon kesadaran yang terus hidup. Allahumma la tunsini dzikrahuma fi adbari sholawati. Ya Allah, jangan kau buat aku lupa mengingat keduanya setelah salatku. Bahwa di sini Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sajjad alaihissalam mengajari bahwa kata-kata antalam atau mengetahui atau menyadari itu perlu dijaga lewat doa supaya tidak pudar oleh rutinitas. Taufik untuk mengetahui dan menyadari, Allah lah yang memberikan taufiknya, Allah lah yang memberikan tujuannya. Oleh karena itu, di sini kita tidak boleh melupakan usahanya maupun doanya. Kemudian kalimat kedua dari Risalatul Huquq ini tentang hakul adalah wa at'amatka min thamarati qalbiha ma la yut'imu ahadun ahada.
dan Dia memberimu makan dari buah hatinya, samarati qalbiha. Sesuatu yang tak seorang pun bisa memberikannya kepada siapapun. Samaratul qalbi itu diartikan inti yang paling murni, buah hati, yaitu cinta, kepedulian, dan pengorbanan. Bukan hanya sekedar makanan, tapi nutrisi rohani, rasa aman, keterikatan, itulah yang orang tua kita, khususnya ibu, berikan kepada kita. Samaratul qalbi artinya buah dari hati, hasil dari segala cinta, kepedulian, dan pengorbanan yang dimiliki oleh seorang ibu. Di sini mala yutaimu ahadun ahada menegaskan keunikan seorang ibu, bahwa ada pemberian dari seseorang yang tidak akan pernah ditiru oleh relasi yang lain selain seorang ibu. Imam Ali Zainal Abidin dalam kalimat ini menggeser cara pandang bahwa ibu tidak hanya sekedar memberi saja, tapi memberi dari hatinya, memberi dari seluruh dirinya, seluruh eksistensinya. Maka balasan anak tak akan mungkin setara. Yang paling dimungkinkan adalah ihsan, yaitu perbuatan sebaik-baiknya yang bisa diusahakan, adab, dan juga doa. Maka kita melihat dalam surat Al-Isra ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memeliharaku di masa ketika aku kecil. Jadi di sini adalah kita meminta supaya Tuhan merahmati mereka sebagaimana mereka mendidik kita, memelihara kita, menyayangi kita semenjak kita kecil. Dalam doa 24 Sahih Sajadiyah juga dikatakan waqsusillahumma walidayya bil karamati ladek. Ya Allah, khususkan kedua orang tuaku dengan kemuliaan di sisimu. Kemudian yang berikutnya, kalimat selanjutnya dalam Risalatul Huquq, wa annaha waqatka bisam'iha wa basariha wa yadiha wa rijliha wa sya'riha wa bashariha wa jami'i jawarihiha. Dan bahwa ia melindungimu dengan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, rambutnya, kulitnya, dan seluruh anggota tubuhnya. Waqatka itu dari kata wiqayah, perlindungan atau pencegahan bahaya. Disebut semua anggota tubuh di sini, mulai dari pendengaran, penglihatan, tangannya, kakinya, rambutnya, kulitnya, seluruh anggota tubuhnya. Di sini kita melihat bahwa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam mendidik anak supaya memiliki rasa malu secara akhlak. Bahwa jika ibu ini menjadikan seluruh tubuhnya sebagai tameng perlindungan, maka minimal adab kita adalah jangan sampai menjadikan lisan kita senjata untuk melukainya. Dikatakan juga dalam Al-Quran ayat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata atau kepada keduanya dan jangan membentak mereka. Karena seorang ibu, khususnya seorang ibu, dia berusaha melindungi kita dengan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, bahkan rambutnya dan kulitnya dan seluruh anggota badannya. Kita melihat bahwa secara sains, secara statistik, seluruh ibu menjadi jauh lebih sensitif seluruh tubuhnya semenjak kehamilannya untuk melindungi janin maupun bayi maupun anaknya. Bahkan ketika seorang ibu tidur, dia akan jauh lebih sensitif dan mudah bangun melihat apapun reaksi dari anaknya, apapun pergerakan dari anaknya. Kemudian disebutkan lagi dalam Risalatul Huquq, mustabsyiratan bidzalika farihatan mu'ammilatan. Ia melakukannya dengan berseri-seri, bahagia, penuh harap. Mustabsyirah, berusaha untuk berseri-seri. Jadi di sini ada usaha untuk selalu tidak sampai mengeluh. Di sini ada usaha untuk selalu menampakkan wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri. Kemudian mu'ammilatan, berharap. Maka ibu bukan hanya menanggung, tapi memberi dengan optimisme dan dengan harapan. Cinta seorang ibu membuat beban terasa bermakna. Ini mengajari anak bahwa jangan menilai cinta orang tua hanya lewat kenyamanan saja. Ukur dari keteguhannya dalam memberi, keteguhannya dalam berharap pada Tuhan bahwa apa yang diusahakan insya Allah akan berbuah ridho Allah dan berbuah masa depan anak dunia akhirat yang
baik keadaannya. Kemudian dalam kalimat berikutnya, muhtamilatan lima fihi makruhuha wa alamuha wa siqluha wa ghammuha. Ia menanggung apa yang tidak ia sukai, sakitnya, beratnya, dan dukanya. Muhtamilan dari kata haml atau memikul, bedanya dengan asobah atau tertimpa adalah bahwa ihtimal berarti menanggung dengan sadar dan sabar. Jadi ada kesadaran dan kesabaran dalam menanggungnya. Kemudian ada kata makruhuha, keterpaksaannya, wa alamuha, sakitnya, wa siqluha, beratnya, wa ghammuha, dan sedihnya yang menyesakkan. Di sini menggambarkan spektrum beban. Apakah dia itu memang terpaksa, atau memang sulit, atau memang tidak terpaksa, atau memang dia secara fisik maupun secara psikis, mau tidak mau dalam segala dimensinya ada hal-hal yang harus ditahan oleh orang tua, oleh ibu pada khususnya. Di sini Imam Ali alaihissalam, Imam Ali Zainal Abidin mengunci hujah bahwa kalau anak ingin adil menilai, jangan hanya melihat hasilnya. Aku hidup seperti apa, tapi lihatlah harganya, sakitnya, beratnya, dukanya. Dan dalam ujiannya pasti ada hal-hal yang terpaksa harus ditanggung oleh ibunya. Kemudian di sini dalam Al-Ahqaf ayat 15 juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atha kurhan. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Kemudian kalimat berikutnya dalam Risalatul Huquq, hatta dafa'at anka yadal qudrah wa akhrajatka ilal ard, hingga ia menolak atau menghadang. Dafa' itu bisa menolak, bisa menghadang kekuatan takdir dari dirimu, yadul qudrah. Maknanya adalah bahwa proses melahirkan itu sebuah wilayah resiko yang sangat besar. Seolah ibu berhadapan dengan batas hidup dan mati, menanggung resiko untuk melahirkan, untuk mengandung dan melahirkan kita. Dan mengeluarkanmu itu bukan hanya lahir secara biologis, mengeluarkan ke bumi, tapi juga memasukkan kita ke panggung kehidupan. Dan ibu adalah sebagai jembatan wujud. Sebelum lahir seorang anak tidak berdaya, melalui ibu dia masuk dunia. Ketika lahir pun seorang anak tidak bisa apa-apa, melalui ibu dia menjadi manusia. Maka durhaka itu bukan sekedar kesalahan dalam adab, tapi ia adalah mengkhianati jembatan dan wasilah yang mengantarkan kita pada hidup. Kemudian kalimat berikutnya, faradiyat an tashba'a wa taju'a hiya wa tarwa wa tazma'a wa taksuka wa ta'ra wa tuzillaka wa tadha. Ia rela engkau kenyang sementara ia lapar. Ia rela engkau terairi sementara ia kehausan. Ia rela engkau berpakaian sementara ia kekurangan. Ia rela engkau berteduh sementara ia kepanasan. Ini adalah rangkaian pasangan antitesis ya, kontras. Secara bahasa Arab ada fungsi balaghahnya, memasangkan hal-hal seperti ini. Menancapkan suatu pesan keras, yaitu apa? Bahwa pengorbanan ibu itu bukan parsial. Pengorbanan ibu itu bukan hanya satu bagian saja. Tapi intinya adalah seorang ibu dari segi lahir, batin, dari segala dimensinya dalam kehidupan, dia selalu mendahulukan anak di atas dirinya. Atau kalau dalam bahasa Arab kita sering menyebutnya sebagai ithar atau pengorbanan. Inilah yang disebut dengan etika prioritas. Ibu selalu menjadikan kebutuhan anak lebih utama dari dirinya. Maka minimal balasan anak yang seharusnya adalah ketika seorang ibu menjadi tua atau lemah, anak harus membalik prioritasnya, mendahulukan kenyamanan ibu di atas dirinya. Kemudian kita melihat dalam Al-Isra juga disebutkan ayat 23, yaitu wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan dalam Al-Qur'an juga sudah diberikan penekanan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan melakukan ihsan. Ihsan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Kemudian kalimat berikutnya,
wa tuna'imaka bibu'siha, ia membuatmu nyaman dengan penderitaannya. Bu's itu artinya kesempitan atau derita yang nyata, bukan sekedar kesedihan saja, tapi deritanya adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Maka di sini kita diajari untuk membongkar sebuah ilusi bahwa banyak nikmat kita itu tidak gratis. Itu adalah hasil dari pengorbanan dan penderitaan ibu kita. Maka syukur itu bukan hanya sekedar mengucap terima kasih kepada ibu, tapi yang paling utama adalah mencegah diri dari menyakiti sumber dan wasilah nikmat kita yang terbesar, yaitu kehidupan kita sekarang, yaitu seorang ibu. Kemudian kalimat berikutnya, wataladzadzaka bin naumi biarqiha, dan engkau menikmati tidur lelap dengan dibayar begadang atau gelisah tidurnya. Kita melihat bahwa seorang ibu, apalagi di masa ketika anak masih bayi dan masih kecil, seorang ibu selalu berusaha supaya anaknya bisa tidur dengan nyaman, padahal ibu itu selalu begadang. Bayarannya adalah gelisah tidur seorang ibu, begadangnya seorang ibu. Satu gerakan saja yang aneh dari seorang anak, maka ibu akan terbangun. Dan di sini adalah akar hakikat pendidikan. Imam Ali Zainal Abidin bukan hanya mengajar saja, tapi di sini mengingatkan dengan keras bahwa seorang ibu selalu menjaga hidup anak walaupun anak tersebut tidak sadar. Di sini bukan hanya sekedar mengenai tidur saja, tapi penjagaan seumur hidup. Ibu selalu menjaga hidup anaknya walaupun anak ini tidak sadar. Ibu selalu mendoakan dan mengharapkan kebaikan bagi anaknya walaupun anaknya sering tidak menyadari dan melupakannya. Maka saat seorang ibu lemah, salah satu bakti yang paling minimal dari seorang anak adalah menjaga ibu tersebut tanpa menuntut untuk disadari, tanpa menuntut apresiasi. Maka di dalam Sahifah Sajadiyah juga kita diajarkan untuk supaya selalu mengingat ibu kita. Allahumma la tunsini dzikrahuma fi adbari sholawati. Jangan sampai engkau membuatku lupa untuk mengingat mereka dalam setiap setelah sholat gitu ya. Ini ingat orang tua ke dalam ritme sholat agar bakti itu tidak musiman tapi menjadi bakti yang rutin. Artinya apa? Karena sholat itu minimal 5 kali sehari, maka seorang anak seharusnya bisa mengingat ibu yang selalu mengingat kita juga, itu minimal 5 kali sehari. Kemudian kita juga melihat dalam kalimat berikutnya, ada 4 pilar ya di sini. Wa kana batnuha laka wi'a, perutnya menjadi wadah bagimu. Wa hijruha laka hiwa, pangkuannya menjadi tempat perlindungan bagimu. Wa thadiyuha laka siqa, susunya menjadi minuman bagimu. Wa nafsuha laka wiqa, dan jiwanya menjadi perisai bagimu. Seorang ibu adalah wadah atau penampung, yaitu lingkungan hidup pertama dalam arti di dalam rahimnya maupun di dalam kehidupan awalnya seorang anak. Seorang ibu adalah penampung kehidupan anak bagi yang pertama kalinya. Hiwa adalah tempat menaungi atau mungkin rumah, tempat keamanan, tempat kenyamanan yang pertama. Siqa, tempat air atau minuman, sumber kehidupan pertama. Wiqa, perlindungan dari bahaya. Dan seorang ibu menggadaikan jiwanya untuk menjadi perisai bagi anaknya. Di sini ada seluruh fase awal manusia. Kehidupan pertama, tempat aman pertama, tempat bertumbuh pertama, keselamatan pertama. 4 kata pertama ini adalah seolah-olah 4 nikmat pokok yang mengharuskan 4 adab pokok juga pada seorang anak kepada ibunya. Jadi ketika kita mendapatkan 4 hal tersebut, seharusnya kita membalasnya dengan 4 hal. Yang pertama syukur. Syukur secara hati, lisan maupun tindakan. Kemudian kelembutan, layin. Kemudian khidmat atau pelayanan, pembantu. Kemudian yang terakhir adalah doa. Mendoakan dan melindungi. Kemudian kalimat berikutnya tubasyiru harrad dunya wa bardaha dunak. Ia bersentuhan langsung dengan panas dan dingin dunia sebagai gantimu.
Tubashiru itu berhadapan tanpa perantara, menyentuh langsung. Dunaka itu artinya sebagai gantimu, di hadapanmu atau menahannya untukmu. Inilah disebut definisi perlindungan. Ibu bukan hanya menyayangi, tapi seorang ibu mengambil resiko agar anak selalu aman dan nyaman. Maka etika seorang anak adalah jangan membuat ibu kembali bersentuhan dengan panas dan dingin karena ulah kita. Misalnya kita mempermalukannya, meninggalkannya, menyakitinya, nauzubillah min dzalik, atau bahkan mungkin kita bertingkah yang membuat seorang ibu kerepotan. Karena seorang ibu akan selalu mengambil resiko supaya anaknya aman. Inilah yang seorang ibu lakukan. Resiko yang pertama menanggungnya adalah seorang ibu. Resiko untuk keselamatan anak. Maka jangan sampai kita membuat ibu kita kembali menyentuh resiko-resiko dan bahaya dunia ini. Ketika seorang ibu sudah mulai tua dan lemah, dan ketika seorang anak sudah mulai tumbuh dewasa. Kemudian penutupnya adalah fatashkuruha ala qadri dzalik wa la taqdiru alaihi illa bi'aunillah wa taufiqih. Maka engkau mensyukurinya sesuai kadar itu dan engkau takkan mampu menunaikannya kecuali dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Maka kata-kata ala qadri dzalik itu bahwa syukur itu bukanlah klaim yang terlalu besar, tapi adalah sesuatu yang realistis. Lakukan semampumu. Karena kadar seorang ibu sangatlah tinggi, sangatlah besar, dan kita tidak akan pernah bisa mensyukurinya dengan sebaik-baik syukur dan sesuai dengan hak ibu, maka kita perlu melakukannya sesuai kemampuan kita sebaik mungkin menggunakan ihsan, yaitu mengusahakan yang sebaik-baiknya. Maka taufiknya adalah menurut pemberian Allah, bukan hanya sekedar dibantu. Taufik artinya adalah diselaraskan dari mulai niat, kemampuan, dan kesempatan. Dan taufik itu adalah karena Allah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka di sini taufiknya adalah hanya dengan Allah, dan kita hanyalah bertawakal, dan kepada Allah lah kita kembali. Maka ini memotong dua jenis penyakit. Di sini kita tidak boleh ujub atau bangga diri, kita tidak melabeli diri kita cukup baik, kita tidak akan pernah cukup baik untuk hak orang tua, untuk hak ibu. Maka Imam Ali Zainal Abidin berkata bahwa segala apa yang kita lakukan dalam kaitan dengan bakti kepada ibu semuanya adalah taufik dari Allah. Tapi di sini juga bukanlah sebuah keputusasaan, jadi nggak boleh ujub dan nggak boleh putus asa juga. Kita tidak akan pernah berkata kita tak akan pernah membalas kebaikan ibu, tapi Imam Ali Zainal Abidin berkata bahwa mohonlah taufik dari Allah, teruskanlah syukur tersebut, dan janganlah pernah berhenti berdoa dan bertawakal. Maka di sini dalam surah Luqman ayat 14 kita melihat anishkurli wa walidaik, bersyukurlah padaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini adalah perintah dari Allah supaya melakukan syukur, dan ini disandingkan dengan syukur kepada Tuhan. Artinya berterima kasih kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban yang secara akhlaki sangat dekat dengan kewajiban bersyukur kepada Allah. Dan kita melihat bahwa Imam Shadiq alaihissalam dalam hadis lain menegaskan warisan akhlak antar generasi dalam Al-Kahfi, baru aba'akum ya barrakum abna'ukum, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan di dalam doa ke-24 di sini, doa Sahifah Sajadiyah, disebutkan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Setelah sholawat, kalimat pertama yang langsung disandingkan dengan doa tersebut adalah waqsusillahumma walidayya bil karamati ladaik. Ya Allah, khususkan kedua orang tuaku dengan kemuliaan di sisimu. Walaupun kita tidak akan mungkin sanggup membalas orang tua, maka kita meminta kepada Allah membalas dengan kemuliaan dan rahmat. Nah, kemudian di dalam teks Risalatul Huquq ada juga ta'liq atau komentar reflektif yang dituliskan menjelaskan dan memperluas makna hakul lalu diperkuat dengan sebuah syair bahasa Arab. Jadi bukan matan langsung, tapi merupakan ta'liq atau komentar. Nah,
Di sini komentarnya adalah seperti ini. Ma'azama huquqal ummi wa ma'aksara al-tafaha wa ayadiyaha ala waladiha. Betapa agung hak seorang ibu dan betapa banyak kasih sayang serta jasanya terhadap anaknya. Di sini merupakan ungkapan kekaguman ya, ma'azama wa ma'aksara gitu ya. Jadi di sini azama hukuk itu hak-hak, kemudian ma'aksara al-tafaha betapa banyaknya kelembutan-kelembutan dari kata lutf ya. Kebaikan yang halus yang tidak selalu terlihat, seringkali tidak disadari, tapi banyak sekali hal-hal yang sifatnya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian ayat atau jamak dari yad itu jasa yang nyata, pertolongan yang konkret, yang real. Maka di sini gabungan dari kata-kata ini artinya ibu memberi hal yang tampak maupun yang tidak tampak. Karena itu haknya menjadi sangat tinggi. Jadi teks ini menggeser fokus dari apa yang dilakukan ibu ke ketidakmampuan anak untuk menghitung-hitungnya. Di sini mendidik kerendah hatian secara moral atau humility dan mendidik supaya kita memiliki sebuah perasaan hutang budi secara eksistensial. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan kata ihsan, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dalam An-Nisa ayat 36, bahwa ihsan itu bukan sekedar membalas dengan setara, tapi memberi lebih, mengusahakan yang terbaik dalam segala kondisi, apapun kondisinya. Maka dalam doa 24 di Sahifah Sajadiyah juga kita menemukan wa ajzihi ma'ani afdhala ma jazaita an ahadin min auliyaik, balaslah keduanya atasku dengan balasan terbaik yang kau berikan kepada siapapun dari para wali-walimu. Imam Sajjad alaihissalam memberikan kesadaran bahwa hanya Allah lah yang bisa menghitung jasa seorang ibu dan membalasnya, dan apa yang kita doakan adalah balasan terbaik yang bisa Allah berikan kepada siapapun dari para wali Allah, para aulia Allah. Kemudian kalimat berikutnya, fahiya sani'atu hayatihi walaula awatifuha wa hananuha lama 'asha wa lama istamarrat lahul hayah. Dan dia adalah pembentuk kehidupan anaknya. Tanpa cinta dan kelembutannya, seorang anak tak akan hidup dan tak akan bertahan hidup. Maka di sini kata sani'atu itu artinya pembentuk atau pengrajin, bukan sekedar penyebab. Tapi kehidupan anak adalah hasil proses panjang, bukan kejadian instan. Maka kata hanan dan awatif itu artinya dari kata atifah. Atifah itu dorongan emosional, hanan itu kasih sayang yang lembut, yang konsisten dan melindungi. Teks ini menegaskan bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sesuatu yang ada begitu saja, bukan hanya pula disebabkan hanya dengan wasilah penyebab keeksistensinya, tapi adalah hasil dari sebuah proses panjang, proses membangun, bukan kejadian yang instan. Jadi kehidupan manusia itu bertahan karena adanya relasi yang cinta, dan relasi cinta ini isinya bukan hanya sekedar berupa perasaan saja, tapi support yang tidak pernah berhenti. Ada konsisten, ada perlindungan. Bukan hanya nutrisi biologis saja. Maka kita melihat Faqur rabbirhuma kama rabbayani shaghira, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Kata rabbayani itu mencakup dari mulai merawat, melindungi, membentuk kepribadian, memelihara, mendidik, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Jadi segi kecintaannya bukan hanya sekedar rasa cinta secara emosional, tapi merupakan dukungan-dukungan dari segala dimensinya. Maka kalimat berikutnya kita lanjutkan, faqad ta'ahadhu biruhiha mundu takwinihi wa tahammalat a'ba'al hamli wa akhtaral wiladah. Dia menjaganya dengan seluruh jiwanya sejak awal penciptaannya, menanggung beban kehamilannya serta bahaya persalinan. Menjaga terus-menerus, bukan sekali, kemudian bukan sekedar tenaga ya. Jadi dari kata biruhiha, dengan jiwanya, dengan seluruh jiwanya. Bukan sekedar tenaganya saja, tapi eksistensi batin.
Kemudian akhtar itu artinya berbagai macam resiko dan bahaya, bukan hanya satu saja. Artinya adalah bahwa seorang ibu mempertaruhkan keberadaannya sendiri demi keberadaan anak. Maka durhaka itu merupakan mengingkari pengorbanan eksistensial seorang ibu. Kemudian di sini lanjutannya dari ta'liq itu adalah wa ba'da wiladatihi tadhubu fi sabilihi wa tabdhulu jami'a taqatiha lil hifazi 'alaiha wasahari min ajliha. Setelah melahirkannya ia melebur demi anaknya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjaganya dan begadang demi dirinya. Ini adalah pengorbanan tanpa pamrih dari segala dimensinya. Jadi ibu memberi tanpa pamrih, tidak mengharapkan apapun. Maka di sini ada salah satu doa juga, potongan doa dari Sahifah Sajadiyah, doa ke-24, wa ashfi'huma fiyya wa ashfa'ni fihima. Jadikan mereka pemberi syafaat bagiku, jadikan aku pemberi syafaat bagi mereka. Jadi relasi ibu anak itu kita proyeksikan sampai akhirat, bukan hanya dunia, karena kita tahu tidak ada cinta yang lebih besar pada kita dari makhluk selain ibu kepada kita. Maka kita ingin mereka menjadi syafaat bagi kita, dan kita juga ingin menolong mereka hingga dari dunia maupun di akhirat. Kemudian watabqa, ini lanjutannya, watabqa takhdimuhu bi ikhlasin wa tar'ahu bi atfin wa hananin ila ayyakbur. Artinya seorang ibu terus melayani anaknya dengan ikhlas, merawatnya dengan kasih hingga anak itu dewasa. Cinta ibu tidak berhenti saat anak mampu mandiri. Cinta ibu tidak pernah memiliki masa pensiun, selalu berkesinambungan dan ikhlas tanpa menuntut balasan sepeser pun. Kemudian lanjutannya, kalimat berikutnya, فَإِذَا فَارَقَهَا أَوْ نَأَى عَنْهَا فَكَأَنَّ الْحَيَاةَ قَدْ فَارَقَتْهَا. Ketika anak berpisah atau menjauh darinya, seakan-akan kehidupan pun meninggalkannya. Jadi di sini menggambarkan kehampaan batin seorang ibu. Di sini bukan melarang kemandirian anak, tapi menegur keterputusan batin seorang anak kepada seorang ibu. Mandiri bukan berarti memutus kasih. Seorang anak yang mandiri tidak pernah boleh memutus kasih dan hubungan kepada ibunya. Batinnya harus selalu terhubung, doanya harus selalu terpanjat, dan harus selalu ada usaha untuk selalu melindungi dan selalu bersilaturahmi kepada ibunya. Kemudian kalimat berikutnya, laukana yadril al ibnu ayyata hussatin yatajarra'ul abwani inda firaqihi. Seandainya sang anak tahu betapa pedih luka yang ditelan oleh ibunya ketika berpisah dengannya. Di sini bahwa ada hussah itu rasa duka yang sangat-sangat, yang sampai ada tertahan ya. Hussah tuh sampai ada rasa tertahan di kerongkongan seperti itu, kalau terlalu sedih tuh rasanya seperti itu. Maka seperti juga tajarra'ul abwan itu ini kedua orang tua ya. Tajarra' itu artinya menelan dengan susah payah. Abawan itu ibu dan bapak maksudnya. Jadi duka orang tua itu dipendam, tidak pernah diumbar. Tapi betapa sulitnya mereka berpisah dari anak. Seandainya seorang anak itu tahu betapa seorang ibu dan bapak itu sangat mengkhawatirkannya, sangat ingin melindunginya, sangat ingin dia berada dalam keadaan aman. Artinya di sini lanjutannya ada kalimat berikutnya, ummun tahiju biwajdiha hayranah wa abun yasahhud dam'a min a'maqihi. Seorang ibu dilanda rindu yang membingungkan, dan seorang ayah menyeka air mata dari kedalaman jiwanya. Ayah dan ibu mungkin berduka dengan cara yang berbeda, tapi kedalamannya sama. Yatajarra'ani labinata ghusasir rada wa yabuhani ma katamahu min aswaqihima. Keduanya menelan pahitnya kesedihan dan meluapkan rindu yang lama terpendam.
Kalimat berikutnya, laratha min ahsya'ihal ummu aninan wa yabki li syaikhin hamin fi afaqihi. Dari relung ibu terdengar rintihan dan seorang ayah renta menangis dalam kesendiriannya. Wala bidalil khuluqil abiyyi bi'atfihi wajazahuma bil'adbi min akhlaqihi. Seandainya anak membalas akhlak mulia mereka dengan kasihnya dan membalas keduanya dengan manisnya budi pekertinya. Di sini mengingatkan bahwa puncak kebaktian kepada seorang ibu dan ayah itu bukanlah dari segi material, tapi dari segi akhlak, dari segi cinta, dari segi apapun yang dikorbankan dari seluruh jiwa dan raga. Dan kemudian ketersinambungan doa dan perhatian yang tak pernah terputus, mendahulukan, memprioritaskan orang tua sebagaimana orang tua pun memprioritaskan anaknya dengan seluruh jiwa raganya, menggadaikan seluruh jiwa raganya untuk keamanan anaknya sepanjang hidupnya. Kemudian ma'ajazal insana an ada'i huquqi ummihi. Betapa lemahnya manusia dalam menunaikan haknya ibunya, sekalipun ia memberikan segalanya. Maka makna yang agung ini adalah bahwa kita tidak pernah boleh sombong dengan bakti apapun dan apapun yang kita lakukan kepada seorang ibu. Apa yang kita lakukan adalah kecil dan apa yang orang tua kita lakukan adalah sangat besar. Janganlah berputus asa, kemudian serahkan balasan kepada Allah lewat doa. Maka dalam doa 24 dalam Sahifah Sajadiyah kita juga melihat bahwa Allah lah yang maha mampu membalas apa yang tak mampu kita balas sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Maka kita meminta taufik kepada Allah untuk membalas sebaik-baik balasan dari seluruh para aulia Allah. Apa yang Allah bisa berikan kepada para waliullah seluruhnya. Maka untuk menutup kajian Risalatul Huquq tentang hak seorang ibu, maka kita melihat bahwa betapa Imam Ali Zainal Abidin atau Imam As-Sajjad alaihi salam menekankan betapa besarnya cinta seorang ibu, betapa lengkapnya pengorbanan dari segala seginya, betapa lengkap dan utuh bentuk cinta seorang ibu dari segala dimensinya, dari fisiknya, dari mentalnya, dari segala lelahnya, dari seluruh jiwa raganya, dan betapa bahaya lahir batin yang seorang ibu hadapi untuk seorang anak itu betapa besar, betapa agung, dan betapa berkelanjutan, kontinu, tidak pernah putus, tanpa henti. Maka kita menghubungkan harapan kita untuk menjadi syafaat baginya dan menjadikannya syafaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita mohon doa sebaik-baik doa kita supaya Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita dari segala sisinya, dari segi prioritas, dari segi akhlaknya, dari segi materi, dari segala hal, segala dimensi, menjadikan mereka semua prioritas dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak ada taufik kecuali dari Allah, maka kita mohonkan taufik dari Allah dan balasan, sebaik-baik balasan Allah kepada orang tua kita. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه
وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. Ya Allah, bantulah aku di bulan ini untuk menunaikan puasa dan menegakkan sholat-sholatnya. Hindarkan aku dari kesalahan dan dosa. Anugerahkan kepadaku kelestarian dalam berzikir kepadamu. Demi taufikmu, wahai pemberi petunjuk orang-orang yang tersesat.